Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi allazi amarna bi iqamatis sholati min yaumil jum'ah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa kataba rabbukum ala nafsir rahmah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan nabiyyun wa rasuluh la nabiyya ba'dah hatta taqum as-sa'ah. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Isma'u qala Allah ta'ala mudzakkirun bidzalik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala sekurang-kurangnya dan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Rabb Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di antara kasihnya kita diberi amanah yang mulia, yaitu menunaikan salat Jumat. Selanjutnya mari kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Salawat dan salam penuh taslim agar selalu dilimpahkan untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita manfaatkan waktu yang diberikan Allah Ta'ala ini dengan berbuat baik, berbuat hal yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, sahabat, dan di lingkungan sekitar kita. Hal ini mesti diiringi dengan ibadah yang baik agar hidup semakin asik. Selalu berbuat baik, ibadah pun kian apik, kepribadian kita semakin menarik. Untuk apa? Agar dari waktu ke waktu keadaan iman dan takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kualitas dan kuantitasnya bernilai baik. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah Ta'ala dengan takwa yang asli alias yamin. Judul khutbah saya pada Jumat yang berkali ini adalah 3 hikmah Isra Mi'raj. Dalam catatan Syekh Sayyid Rahman Al-Mubarakpuri dalam kitab Ar-Rahman Al-Maktub, menjelang tahun ke-10 masa kenabian, Nabi Muhammad SAW mengalami fase duka yang sangat dalam. Masa ini disebut dengan Amrul Huzni, masa kesedihan. Bagaimana mungkin Rasulullah yang begitu agung tidak bersedih? Cobaan selalu datang bertubi-tubi. Selain ancaman dan tantangan dakwah yang begitu berat, orang yang paling dekat dan mencintai beliau juga telah pergi menghadap Allah Ta'ala. Istri tersayang yang telah mengorbankan seluruh harta dan jiwanya dari Islam, Siti Khadijah binti Khuwailid, juga telah pergi menghadap Allah Ta'ala. Tak lama kemudian, sekitar 30-an hari, paman kandung Nabi Muhammad SAW, tokoh yang paling disegani di kota Makkah kali itu, yang menjadi garansi keamanan dan kenyamanan di kabilah mereka suku Quraisy, dialah Abu Thalib bin Abdul Muthalib yang juga telah pergi menghadap ke Rasul. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, sebagai manusia biasa, Nabi Muhammad juga berhak bersedih atau menangis. Beliau juga merasakan pukulan duka atas wafatnya kedua orang terdekat beliau dalam waktu berdekatan. Namun, selain menjadi orang yang biasa, beliau dalam waktu yang bersamaan juga bisa menjadi orang yang luar biasa. Kekuatan kesabarannya tidak terbatas. Sabar bertambah sabar dan lalu dalam kesabaran.
Dalam masa itulah beliau dijemput oleh Jibril alaihi salam atas instruksi sang pencipta alam untuk melakukan perjalanan yang jauh dalam waktu singkat-singkatnya. Perjalanan jauh ini disebut dengan Isra Mi'raj. Allah telah mengabadikan kisah ini dalam surat Al-Isra ayat pertama yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, hikmah pertama dari kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ialah derajat akan naik, baik itu fisik maupun non fisik. Jika mampu menghadapi segala masalah dengan sabar. Sabar merupakan potensi terkuat dalam menghadapi segala masalah. Ingin naik maqam, tingkatkan kualitas dan kuantitas kesabaran. Setiap kita pasti mempunyai masalah. Selama hidup ini kita tak pernah berhenti berhadapan dengan masalah. Salah satu cara agar masalah itu tidak menjadi besar ialah dengan cara tenang dan sabar dan menghadapinya. Masalah yang kita hadapi boleh saja besar. Katakan pada masalah itu bahwa saya mempunyai Allah yang Maha Esa. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, hikmah kedua ialah kewajiban menjaga salat. Ibadah salat merupakan ibadah yang paling istimewa. Di antara keistimewaannya antara lain, yang pertama, beda orang Islam dan bukan orang Islam. Salat, amalan yang pertama kali dihisab di hari akhir, salat. Satu-satunya perintah yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari informasi Jibril. Salat. Yang keempat, selain sabar, ibadah khusus yang mempermudah untuk mengatasi segala kesulitan dalam hal apapun. Salat. Allah telah mengungkapkan dalam surat Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Apapun masalah yang kita hadapi, mengadu kepada Allah Ta'ala melalui wasilah sabar dan salat. Di awal ayat Allah memulai kalimat dengan kata wasta'inu. Mengapa demikian? Allah mengetahui segala kesusahan kita. Berikutnya, jalan terbaik untuk meminta pertolongan itu telah ditentukan dalam salat. Bukankah dalam salat sehari semalam setidaknya kita baca 17 kali Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata nasta'inu seakar dengan kata wasta'inu, memohon pertolongan untuk mengatasi segala masalah hanya kepada Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, hikmah ketiga ialah terjadi perbedaan pendapat dan pandangan umat saat mendengar informasi dari Rasulullah SAW saat itu, bahwa beliau baru saja pulang dari perjalanan yang sangat luar biasa, yaitu Isra Mi'raj. Ada kelompok yang enggan dan tidak percaya, bahkan yang mengumpat dan mencaci Nabi Muhammad SAW. Dialah Abu Lahab. Pada saat Abu Lahab dengan komahnya mengatakan, celakalah Muhammad, tabban laka ya Muhammad, mengejeknya, mengatakan dia gila dan lainnya, dan Abdullah bin Abu Quhafah hampir dengan percaya ini. Jika itu yang dikatakan Nabi Muhammad, saya pasti percaya. Saya meyakini Nabi Muhammad otoritas tanpa batas. Nabi Muhammad otoritas tanpa batas. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, jika ada umat pada hari ini yang tidak peduli dengan salat, tidak percaya, bahkan tidak mau melaksanakan salat, kemungkinan besar imamnya adalah Abu Jahal. Demikian sebaliknya, bagi orang yang mau melaksanakan salat, istiqomah dalam salat, kelak dia akan bersama Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah SAW di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.
إن الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو غير لنا أشهد أن لا إله إلا الله هو يطعم ولا يطعم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه الكرام فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز من اتقى وأسلم اسمعوا قال الله تعالى مذكر بذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في سورة الإسراء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والميحة ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين أما إنك على كل شيء قدير عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر في الصلاة ظهرت المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين